Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Darmansyah, NIM 19059081. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi, tujuan, manfaat, dan tahapan manajemen risiko. Yang pertama yaitu fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko sering diterjemahkan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan manajemen risiko dapat dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian, perencanaan manajemen risiko dapat dilanjutkan dengan penetapan target. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis untuk memudahkan pengarahan, sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. 2. Pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen atau pengelolaan yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko. Dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua yaitu evaluasi dan pengukuran risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Risiko harus dikelola karena jika organisasi gagal mengelola konsekuensi yang diterima cukup besar. Berbagai cara pengelolaan risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penginderaan. Yang pertama yaitu penghindaran. Cara paling mudah dan aman untuk pengelolaan risiko adalah menghindar. Akan tetapi, cara semacam itu tidak optimal. Yang kedua yaitu ditahan atau retention. Dalam beberapa situasi, lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut. Yang ketiga yaitu disverifikasi. Berarti menyebar ekspor yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua ekspor saja. Yang ketiga yaitu transfer risiko, yaitu keputusan mengalihkan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang diterima tersebut ke tempat lain sebagian. Jika tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita dapat mentransfer risiko tersebut kepada pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengendalian risiko, yaitu upaya mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Yang selanjutnya yaitu pendanaan risiko, yaitu upaya untuk mendanai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Keputusan pendanaan risiko menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan untuk mengantisipasi timbulnya risiko pada kemudian hari, seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran. Yang ketiga yaitu pengendalian, meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik. Tujuan manajemen risiko. Secara umum, ada 6 tujuan yang dilakukan manajemen risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang pertama adalah untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan dan tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Sehingga, dengan dilakukan manajemen risiko, perusahaan akan terlindung dari kemungkinan hambatan dan kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Yang kedua yaitu membantu pembuatan kerangka kerja. Tujuan manajemen risiko yang kedua adalah untuk membantu perusahaan dalam membuat kerangka kerja
Yang dimaksud di sini adalah membantu perusahaan dalam proses pembuatan kerangka kerja atas risiko yang ada dalam proses suatu bisnis. Yang ketiga yaitu mendorong manajemen supaya proaktif. Tujuan manajemen risiko yang ketiga adalah mendorong manajemen perusahaan agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi terjadinya risiko dan menjadikan manajemen sebagai sumber keunggulan dalam bersaing dengan perusahaan lain, serta memaksimalkan kinerja perusahaan. Yang keempat yaitu sebagai peringatan untuk lebih berhati-hati. Tujuan yang keempat adalah sebagai peringatan perusahaan yang baik bagi individu dalam perusahaan agar lebih berhati-hati dalam menghadapi risiko dan perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan untuk kebaikan bersama. Yang kelima yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Tujuan dibentuknya manajemen risiko yang kelima adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi mengenai tingkat risiko yang disebut dalam peta atau analisa kemungkinan terjadinya suatu risiko dialami perusahaan. Hal ini juga bermanfaat dalam hal pengembangan strategi dan juga berkaitan proses secara berkesinambungan. Yang keenam yaitu sosialisasi manajemen risiko. Tujuan terakhir dari pembentukan manajemen risiko adalah membangun kemampuan individu untuk kemampuan manajemen mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan fungsi dibentuknya suatu manajemen risiko ini. Manfaat manajemen risiko. Sebagai bahan evaluasi dan keputusan bisnis, evaluasi adalah proses penilaian dan pengukuran efektivitas strategi yang telah digunakan untuk dilakukan di masa yang telah lalu, mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Hasil analisa risiko bisnis akan menjadi sebuah bahan bagi Anda untuk mengevaluasi apakah cara-cara yang telah dilakukan selama ini adalah cara yang sudah benar dan untuk pencapaian tujuan bisnis, serta agar Anda tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah Anda lakukan di masa yang lalu sehingga menyebabkan Anda terhambat untuk mencapai tujuan Anda. Dengan ada evaluasi, Anda akan lebih mudah membuat suatu keputusan usaha yang lebih tepat. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas dan keuntungan. Produktivitas dan merupakan suatu kegiatan produksi yang menjadi sebuah ukuran bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Melalui manajemen risiko yang Anda lakukan, Anda bisa menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis dan terhindar dari jatuh ke dalam lubang yang sama. 3 yaitu memudahkan estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan. Estimasi biaya adalah hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Ketidakakuratan estimasi biaya dapat memberikan dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat dan berjalannya proses produksi itu sendiri. Seperti terhambatnya proses produksi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya analisa serta manajemen risiko akan mempermudah Anda untuk menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan, seperti estimasi biaya produksi bisnis Anda. Tahapan manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Tahapan ini mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah pertama dalam mengidentifikasi risiko adalah melakukan analisa pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Langkah kedua dapat menggunakan 7S dari MAX, yaitu Share, Follow, Strategi, Structure, Staff, Skill, System, and Style. Tahapan manajemen risiko yang kedua yaitu pengukuran risiko. Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif risiko menyangkut beberapa banyak nilai atau ekspor yang rentan terhadap risiko, sedangkan kualitatif menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, maka semakin tinggi pula risikonya. Yang ketiga yaitu pemetaan risiko. Pemetaan risiko ditujukan
untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingan bagi perusahaan. Adanya prioritas dikarenakan perusahaan memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan jumlah uang, sehingga perusahaan daya manusia dan jumlah uang perlu menetapkan mana yang dihadapi terlebih dahulu, mana yang dinomorduakan, dan mana yang perlu diabaikan. Selain itu, prioritas juga ditetapkan karena tidak semua risiko memiliki dampak dan tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko terjadi beberapa macam, di antaranya pengelolaan risiko secara konvensional, penetapan modal risiko, struktur organisasi, pengelolaan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu monitor dan pengendalian risiko. Fungsi monitor dan pengendalian risiko yaitu manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana. Manajemen juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif. Risiko itu sendiri berkembang, monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangannya terhadap kecenderungan perubahan profil risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.